kelompok 32 yang beranggotakan saya sendiri, Senja Maharani, dan Cici Ratnaneci. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul The Dot Product atau hasil kali titik pada mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Cecil Hiltri Martin, MSI PhD, yang kedua Ibu Ruth Helen Simarmata, MP.Mat MPD, dan yang ketiga Ibu Elika Kurniadi, SPD MSc. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan pada materi hasil kali titik ini, yang pertama definisi hasil kali titik, yang kedua sifat-sifat hasil kali titik, yang ketiga panjang vektor, yang keempat sudut antara dua vektor, yang kelima vektor tegak lurus, dan yang terakhir itu ada hasil kali titik. Untuk materi yang pertama yaitu definisi hasil kali titik. Definisi hasil kali titik secara geometri. Misalkan terdapat vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, di mana kedua vektor membentuk sudut sebesar θ. Maka berlaku rumus perkalian, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ, dengan θ kurang dari sama dengan pi dan lebih dari sama dengan 0. Kemudian, definisi hasil kali titik secara aljabar. Selain berlaku rumus perkalian seperti di atas, juga berlaku perkalian yang langsung melibatkan unsur-unsur vektornya, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 plus A2 dikali B2 plus A3 dikali B3. Kemudian, untuk materi yang kedua, yaitu sifat-sifat hasil kali titik. Beberapa sifat-sifat hasil kali titik, diantaranya yaitu yang pertama, vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali vektor A. Untuk sifat yang kedua, yaitu vektor A dikali vektor B plus vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B plus vektor A dikali vektor C. Untuk sifat yang ketiga, yaitu M dikali vektor A dikali vektor B itu sama dengan M dikali vektor A dikali vektor B, sama dengan A dikali vektor A dikali M dikali vektor B. Kemudian, untuk materi mengenai panjang vektor akan dijelaskan oleh Saudari Cici Ratnaneci. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi panjang vektor. Misalkan diberikan komponen vektor A adalah A1, A2, dan A3. Nah, berdasarkan operasi hasil kali titik, secara aljabar kita dapatkan perkalian antara faktor A dan vektor A adalah A1 dikali A1 ditambah A2 dikali A2 ditambah A3 dikali A3. Kemudian kita dapatkan bahwa suatu persamaan yaitu vektor A dikali vektor A sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, kalau berdasarkan operasi hasil kali titik secara geometris, maka akan didapatkan persamaan vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali cos 0 derajat. Mengapa ini 0 derajat? Karena yang kita tahu ini adalah perkalian vektor A dikali vektor A, artinya kedua vektor ini berhimpit sehingga membentuk sudut 0 derajat. Dan nilai cos 0 derajat sendiri adalah 1, maka didapatkan vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan panjang vektor A kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Maka didapatkan rumus panjang A kuadrat sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Senja Maharani. Baik, untuk materi yang keempat, adapun yaitu sudut antara dua vektor. Misalkan, diketahui vektor A itu sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Jika θ menyatakan sudut antara vektor A dan vektor B, maka cos θ ditentukan oleh vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ, dengan θ kurang dari sama dengan 180 derajat dan lebih dari sama dengan 0. Maka cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian contoh soal, yang pertama itu diketahui vektor A sama dengan 0,0,1 dan vektor B sama dengan 0,2,2. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 45 derajat, maka vektor A dikali vektor B sama dengan penyelesaian. Untuk panjang vektor A itu sama dengan rumusnya A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. A1-nya dimasukkan yaitu 0 kuadrat plus 0 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 1. Panjang vektor A itu sama dengan 1. Kemudian panjang vektor B itu B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat, maka sama dengan akar 0 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 8. Panjang vektor B itu sama dengan 2 akar 2. Kemudian vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ.
panjang vektor A sama dengan 1, kita substitusikan sama dengan 1 dikali panjang vektor B itu sama dengan 2 akar 2, 1 dikali 2 akar 2, dan cos theta yang diketahui adalah 45 derajat. Jadi sama dengan 1 dikali 2 akar 2 dikali cos 45 derajat, sama dengan 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 2. Kemudian sama dengan 2 akar 2 dikali akar 2 per 2, sama dengan 4 per 2. Maka panjang vektor A dikali panjang vektor B itu sama dengan 2. Kemudian dimasukkan ke rumus secara aljabar. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 plus A2 dikali B2 plus A3 dikali B3 sama dengan 0 dikali 0 plus 0 dikali 2 plus 1 dikali 2. Maka sama dengan 2. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B itu sama dengan 2. Kemudian, contoh soal yang kedua, diketahui vektor A itu sama dengan 1, negatif 3, dan vektor B sama dengan negatif 4,2. Berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Penyelesaian, vektor A dikali vektor B itu sama dengan 1 dikali negatif 4 plus negatif 3 dikali 2, sama dengan negatif 4 plus negatif 6. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan negatif 10. Kemudian untuk mencari panjang vektor A itu sama dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat, yaitu akar 1 kuadrat plus negatif 3 kuadrat, sama dengan akar 1 plus 9. Maka panjang vektor A sama dengan akar 10. Kemudian untuk mencari panjang vektor B yaitu akar dari B1 kuadrat plus B kuadrat, yaitu akar negatif 4 dikuadratkan plus 2 kuadrat, sama dengan akar 16 plus 4, yaitu panjang vektor B sama dengan akar 20. Untuk mencari cos theta, yaitu cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A dikali vektor B tadi yaitu sama dengan minus 10, jadi minus 10 per panjang vektor A sama dengan akar 10 dan panjang vektor B sama dengan akar 20. Jadi minus 10 per akar 10 dikali akar 20 sama dengan minus 10 per akar 200 sama dengan negatif 10 per akar 100 dikali 2 sama dengan negatif 10 per 10 akar 2 sama dengan negatif 1 per akar 2. Kemudian dirasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2 sama dengan minus 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan minus 1 per 2 akar 2. Cos theta sama dengan minus 1 per 2 akar 2 sama dengan cos 135 derajat. Mengapa? Karena rentang theta tadi yaitu kurang dari 180 derajat dan lebih dari 0 derajat. Maka theta yang memenuhi yaitu 135 derajat. Kemudian, untuk materi tentang vektor tegak lurus akan dijelaskan oleh Saudari Cici Ratnaningci. Kepadanya dipersilakan. Materi selanjutnya adalah vektor tegak lurus. Nah, di vektor tegak lurus ini ada teorema yang berbunyi jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor bukan 0, maka vektor A dikali vektor B sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor A tegak lurus dengan vektor B. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara hasil kali titik secara geometris. Dengan mensubstitusikan nilai vektor A dikali vektor B sama dengan 0, maka didapatkan sudutnya yaitu 90 derajat, dengan nilai cos 90 derajat adalah 0. Nah, selanjutnya untuk contoh soal, diberikan vektor A sama dengan 4i ditambah 6j dan vektor B sama dengan 3i dikurang 2j. Buktikan bahwa vektor A tegak lurus dengan vektor B. Yang pertama, kita menggunakan hasil kali titik secara aljabar. Didapatkanlah vektor A dikali vektor B sama dengan 4 dikali 3 ditambah 6 dikali min 2. Nah, didapatkanlah vektor A dikali vektor B sama dengan 12 dikurang 12, vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Nah, sesuai dengan teorema tadi, maka didapatkan bahwa vektor A itu tegak lurus dengan vektor B karena vektor A dikali vektor B tadi sama dengan 0. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah usaha. Seperti yang kita tahu, rumus usaha secara umum adalah W sama dengan F dikali S, di mana F ini adalah gaya dan S adalah jarak, dan keduanya ini merupakan besaran vektor. Nah, usaha itu adalah gaya dikali jarak dengan vektor yang searah. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Untuk membuat vektor F ini searah dengan vektor S, maka diproyeksikanlah vektor F terhadap vektor S dan didapatkan vektor V. Nah, dengan menggunakan trigonometri segitiga siku-siku, didapatkanlah vektor F, panjang vektor V sama dengan panjang vektor F dikali cos alfa. Kemudian kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan rumus usaha, yaitu W sama dengan panjang vektor V dikali panjang vektor S. Nah, panjang vektor V tadi adalah panjang vektor F dikali cos alfa, maka didapatkan W sama dengan panjang vektor F dikali panjang vektor S dikali cos alfa. Nah, sesuai dengan hasil kali titik secara geometris, maka didapatkanlah bahwa W sama dengan panjang vektor F dikali panjang vektor S. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan usaha yang dilakukan ketika gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan. Asumsikan gaya dalam satuan pound dan jarak dalam satuan kaki. Nah,
F sama dengan 22I ditambah 9J, dan S sama dengan 30I ditambah 4J. Nah, pada rumusnya tadi bahwa W sama dengan panjang vektor F dikali panjang vektor S. Kita menggunakan operasi hasil kali titik secara aljabar. Maka didapatkanlah W sama dengan 22 dikali 30 ditambah 9 dikali 4. 22 dikali 30 sama dengan 660, dan 9 kali 4 sama dengan 36. Maka 660 ditambah 36 sama dengan 696. Maka usahanya adalah 696. Dari operasi hasil kali titik ini, kita ketahui bahwa usaha itu adalah besaran skalar. Baiklah, terima kasih. Itulah materi penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.